Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Imtazaz Ziyadut Taqwa NIM 206 2000106 dan Firnanda Putri Rahayu NIM 206 2000092 yang akan menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi. Dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian macam-macam struktur organisasi. Menurut Hasibuan, struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis pemerintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Perkembangan dalam berbagai bidang pada beberapa tahun terakhir menjadikan organisasi-organisasi mengadakan perubahan ataupun pembaruan terhadap bentuk struktur organisasinya. Berbagai desain struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah secara efektif dan efisien bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan organisasinya dalam mencapai sasaran organisasi. Berkaitan dengan hal yang di atas, maka yang dimaksud dengan struktur adalah struktur is the arrangement of interrelation of all the parts of the whole, manner of organization and contraction. Struktur adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa organization structure defines how two tasks are to be allotted, who report to whom, and the formal coordinating mechanisms and interactive pattern and will be followed. Namun demikian, perlu diberikan batasan yang dimaksud dengan struktur. Struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi yang mengkoordinasi teknologi dalam organisasi. Sedangkan struktur dalam konteks grup adalah standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem komunikasi, dan imbalan serta mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang atau pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai segmen organisasi yang sering digambarkan melalui bagan. Dan seperti yang disebutkan oleh Schermerhorn, 4 macam struktur organisasi sebagai berikut. Satu adalah struktur organisasi formal, 2 struktur organisasi informal, dan yang ketiga struktur organisasi tradisional. Dan yang selanjutnya adalah pandangan dalam menyusun struktur organisasi. Di dalam menyusun struktur organisasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Meninjau dokumen-dokumen perusahaan terkait menggali budaya perusahaan seperti visi, misi, dan strategi perusahaan. 2. Meninjau bagan perusahaan serta keseluruhan. Yang ketiga, meninjau susunan kerja. Yang keempat, mengelompokkan nama jabatan berdasarkan fungsinya dengan tujuan memudahkan peneliti mengenali susunan jabatan yang berlaku. Yang kelima, setelah mengelompokkan berdasarkan fungsinya, peneliti menyusun desain struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang di lapangan. Dan yang terakhir yaitu melakukan konfirmasi dengan pihak manajemen. Sedangkan menurut artikel binakarir.com, pembentukan struktur organisasi pada era ini semakin mudah dengan memperhatikan beberapa perspektif. Yang pertama yaitu buat value, yang kedua visi dan misi perusahaan, yang ketiga yaitu analisis fungsi struktur organisasi pada perusahaan, yang ketiga buat job description secara detail, yang kelima right man on the right place. Yang di atas bisa membantu mengarahkan untuk membuat struktur yang lebih efektif dan berjangka panjang. Dan yang selanjutnya yang akan diterangkan oleh Imtazaz Ziyadut Taqwa tentang perencanaan SDM dalam desain organisasi.